Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur wonten Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kathah nikmat. Nikmat nopo kemawon. Mulai ingkang wonten hubunganipun kalih diri kula kalih panjenengan sedaya, wonten hubunganipun kalih keluarga, anak dan istri, orang tua, ada hubungannya dengan kerabat, ada hubungannya dengan saudara, baik saudara dekat, saudara jauh, termasuk saudara seiman dan seislam. Maka semuanya itu kula kalih panjenengan kedah syukur. Menawi kita syukur, Allah Subhanahu wa taala nambahi nikmat. Shalawatun salam mugi tansah katur dumateng Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita Nabi saha Rasul ingkang pun utus Allah Subhanahu wa taala dumateng kita. Kersanipun kula kalih panjenengan itu ada contoh yang nyata, yang real. Bagaimana caranya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah, kita akan menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Monggo saderengipun kawiwitan kula dherekaken panjenengan nyuwun wonten ngarsa Allah Subhanahu wa taala lumantar suratul Fatihah. Mugi-mugi Allah paring ilmu ingkang manfaat. Sing penting manfaat ini. Bukan babakan ilmune kathah napa sekedhik, tapi bermanfaat napa mboten. Kathah boten manfaat cilaka. Nggih, ingkang manfaat kagem awake dhewe langkung-langkung melih menawi saged manfaat kagem piantun sanes. Liridho illah waliridho Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walikulli niyatin shalihatin jami'atin syamilah. Naftatihu darsana hadzal yaum biqira'atil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nggih. Kita dumugi ayat 106. Kita wiwiti nggih. Kula waos rumiyin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi waliyyin wa la nasir. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqqu fa'fu wasfahu hatta yati Allahu bi amrih. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Oke, sadaqallahu al-azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Waj'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nuru basarina wa jala'u qulubina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, panjenengan pirsani ayat 106. Oke. Ayat 106 niku tasih wonten hubunganipun kali ayat 105. Karena di ayat 105 Allah Subhanahu wa taala niku nurunaken ingkang paling sae dumateng kita saking sisi Allah. Dumateng kita maksudnya pun awalipun ya dumateng Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus diajarakan dumateng para sahabat, tabi'in dan seterusnya sampai pada akhirnya ada di depan kita. Itu Al-Qur'an. Itu adalah yang terbaik dari yang baik. Mengapa demikian? Loh, ngeten le. Jenengan mirsani Quran tok tanpa membaca. Itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Ada pahalanya. Delok tok. Maka ini adalah sesuatu yang suci. Ini adalah sesuatu yang suci. Al-Quran adalah sesuatu yang suci. Maka ketika jenengan mau meraih dia, ya dalam dari kondisi suci juga. Dohiron wa batinan. Gitu. Maka sunnahnya, kalau kita memegang Al-Quran, alangkah baiknya dengan wudhu. Karena wudhu itu mengeluarkan kotoran di setiap ruas-ruas jari kita, di setiap apa yang kita basuh. Itu juga dohiron wa batin. Jangan lupakan ketika kita membasuh kaki, ketika kita membasuh kepala, ketika kita membasuh tangan, berkumur, dan lain sebagainya. Ingatkan, kalau misalnya berkumur, ya Allah, jenengan bersihkan mulut saya ini dari segala macam omongan, perkataan yang buruk. Sehingga setelah saya wudhu atau setelah saya berkumur ini, mulut ini tidak akan mengucapkan hal-hal yang buruk lagi. Nyuwun ngoten. Sifatos mawon. Dan sandadak jenengan ucapkan. Ketika jenengan kumur-kumur itu, berkumur,
Itu juga begitu. Ya Allah, ya seperti singkulatur. Ketika jenengan basuh muka, ya Allah. Di muka ini itu ada mata, ada hidung, ada mulut. Ada wajah itu sendiri yang terkumpul dalam satu wajah. Ya Allah, ketika saya membersihkan wajah ini lewat wudhu itu, jadikan dia bisa bercahaya sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW. Jauhkan dari segala macam yang buruk. Ketika basuh tangan juga begitu sampai selesai. Maka ketika jenengan megang ini, ya nilainya ibadah juga. Belum ketika jenengan membaca Al-Quran. Sing gratul-gratul wega, napa? Ganjarane kali. Tapi yang lancar itu ma'a syafaratul kiramil bararah. Maksudnya apa? Bersama para malaikat. Ma'a syafaratul kiramil bararah. Itu malaikat yang dimaksud. Karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai banyak malaikat. Termasuk ada malaikat yang disebut dengan sayyahin. Malaikat sing muter goleki ana wong pikir ta ora. Goleki enek wong sing maca Quran apa enggak. Goleki ada orang yang selalu ngemut kali Gusti Allah. Kemudian ada satu yang ketemu misalnya ketemu sama panjenengan. Rene. Iki lho aku ketemu ada apa menungso ciptaane Gusti Allah sing lagi zikir, sing lagi maca Quran, sing lagi sholat, sing macam-macam. Berkumpul mereka di situ sampai banyak sekali dan mendoakan panjenengan. Luar biasa enggak? Nah, dan setiap hurufnya masing-masing dari apa yang kita baca tadi itu ada penunggunya. Ya, ini loh. Ya. Maka jenengan persani di khotmil Quran, doa khotmil Quran. Ya Allah, jadikan per hurufnya itu halawah. Manis. Bikulli harfin halawah. Masya Allah. Wabikulli sa'in sabata. Sabata niku kokoh dalam arti setiap ketika kami membaca huruf ta, maka jadikanlah itu Al-Quran itu dalam hati kami itu kokoh. Wah, itu semuanya lengkap. Jenengan coba cek lagi. Ketika jenengan hataman sudah rampung ya, 30 juz, membutan sakit dhewe gitu. Koyok bareng-bareng maos doa khatmil Quran. Gitu. Itu setiap misalnya kalau wau maos mana sah niku pinten mem alif nun sin kha itu ada penunggunya sendiri malaikat-malaikat yang menunggui daripada masing-masing huruf dan setiap hurufnya itu kita diberi ganjaran minimal 10. Rasulullah mengatakan la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu. Walakin alifun harfun. Lamun harfun. Mim harfun. Jadi kalau kita membaca mana sah itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 10 sudah 60. Yang 1/60-nya itu jauh lebih baik daripada dunia dan segala macam isinya. Terus berikut nih, antara kita kerja, lain sebagainya. Gitu. Maka dikatakan Al-Quran itu yang terbaik dari sekian banyak yang lain. Maka kata Rasulullah ketika seseorang itu berpegang terhadap Al-Quran, lan tadillu abada.
tidak akan pernah sesat selamanya. Ini ora mung kuwi tok bukan cuma Al-Qur'an itu saja. Buktinya masih ada orang-orang sing saya sok-sokan sapal okeh Quran ya, tapi juga parah dalam arti amaliyahnya. Ya omong apal-apal tok ora mudeng maksude, nggak tahu ini kosakata ini maksudnya bagaimana, hukum bacaannya bagaimana, rata-rata kan mau secara gitu aja. Belum digali, belum dipahami, belum mengerti maksudnya, dan lain sebagainya. Rata-rata begitu. Hanya bagus pada sisi bacaan saja. Soalnya nyuwun pangapunten wonten tiang-tiang ngoten niku mboten patiya paham urusan fikih di Al-Qur'an. Maka orang yang hafal Al-Qur'an itu bukan disebut Al-Hafidh. Salah besar, bukan Al-Hafidh. Harusnya dibaca Al-Hamil. Al-Hamil. Hammalatul Qur'an. Sang pembawa gowo Quran, bukan hafid. Hafid itu orang yang hafal 300.000 hadis lengkap dengan sanadnya. Bukan cuma matanya saja, tapi sanadnya. Jadi sanad itu berantai. Dia mendapatkan dari gurunya, namanya siapa? Gurunya mendapatkan dari gurunya, namanya siapa? Terus sampai bersambung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Angel itu 300.000. Baru seseorang bisa dikatakan Al-Hafidh. Jadi kalau mau ngapal Quran tok namanya Al-Hamil. Ayo, harap delok hamil. Padha karo ibu-ibu sing blentung. Nah, seperti itu. Maka Al-Quran ini luar biasa. Di dalam ulumul Quran ada yang namanya nasih mansukh. Dalilnya adalah ayat 106 ini. Nasih itu yang menghapus. Mansukh berarti yang terhapus. Berarti ada ayat-ayat yang menghapus, ada ayat-ayat yang terhapus. Dasarnya adalah 106 ini. Coba jenengan nanti cari-cari tentang ulumul Quran, tentang nasih wa mansukh. Ampun terus galih dhewe, mansukh berarti ayat Quran ono sing kehapus. Wis ora enek-eneh, berarti berkurang dong. Itu pikirannya jenengan, enggak begitu maksudnya. Maka yang dimaksud menghapus di sini bukan ayatnya terus hilang, itu tidak. Dan pikirannya awak dhewe kaya setip. Jadi nek dihapus hilang. Enggak begitu. Ayatnya masih ada, masih sama, akan tetapi hukumnya yang diganti. Nah, panjenengan pirsani mana sah. Kami tidaklah menghapus min ayatin dari satu ayat au nungsiha atau melupakan ayat tersebut nakti kami mendatangkan bi khairim minha dengan sesuatu yang lebih baik dari ayat tersebut au mitriha atau yang semacamnya. Itu kaidah nih jenengan patosi. Antara nasih wa mansukh yang menghapus dengan yang dihapus, posisinya di sini kalau berdasarkan ayat yang kita baca 106 itu, posisinya nasih itu jauh lebih baik daripada yang dihapus ini. Diganti, bukan ayatnya yang diganti, tapi dari hukumnya. Dari hukumnya. Sebagai contoh, ini untuk ibu-ibu.
Dulu kalau seorang ibu-ibu, ibu-ibu gitu ditinggal mati sama suaminya, itu edahnya 1 tahun. Yo, remuk betul. Edahnya 1 tahun, betul asal bengesan, betul asal medal-medal, tidak ting mall ra oleh ngageme niku sing ireng ngoten niku tidak berhias sama sekali karena masa iddah 1 tahun. Berat boten niku. Nah, sampai pada akhirnya hukum daripada ayatnya sampai sekarang masih ada. Coba panjenengan persani nanti, dengan searching lagi. Apa-apa untuk mencari boleh-boleh saja. Napa? Nah, yang sebelumnya yang tadi kula aturaken napa, edahnya 1 tahun itu terus kemudian ada ayat yang menyatakan edahnya adanya wanita yang ditinggal mati suaminya itu 4 bulan 10 hari. Arba'ata asyuri wa asro. 4 bulan 10 hari. Lebih baik enggak? Lebih baik, nah setahun ya mumat. Kantuk lunga nang ginanggi kok. Tenang sal bengesan. Sak niki ngoten. Ida ora pati digagas. Karena di Karanganyar masa ida ya enek sing dititipi barang. Remuk niku. Masa ida itu untuk gampangane screening apakah masih ada benih-benih dari suami yang menceraikannya atau yang meninggalkannya. Meninggal karena itu masa idah. Screening sih. Jadi ketika nikah, oh ini betul-betul masa idahnya. Oh iki wis resik rahimnya. Ndak ada benih apapun. Maka kan rata-rata kan ya 3 kali kuruk kalau cerai kan. 3 kali suci. Oh, sampai ping telu sampai betul-betul ini betul-betul bersih rahimnya, baru setelah bersih boleh untuk melangsungkan pernikahan atau menerima lamaran. Ora saiki. Masa idah wis digandeng. Remuk mboten niku. Masa idah wis dicedhai. Bahkan wonten nate terjadi masa idah sudah dititipi. Titipi barang ora apa-apa, titipi getuk lindri, titipi benih ora toh. Itu kan bahaya sekali, tidak boleh. Maka ketika seseorang itu dalam masa idah harus dititipi, terutama pada yang pada seseorang yang ditinggal mati suaminya itu berubah. Jadi yang harusnya 4 bulan 10 hari berubah sampai melahirkan. Wah, saya meleh. Baru ini urung kaya ngono, sing lanang ngilang tambah kujur. Nah, maka kalau kita punya anak perempuan jaga betul-betul. Paribasan jenengan itu nikahkan selamat, aman dan lain sebagainya itu jenengan sudah bagus sekali. Artinya tanpa ada kecelakaan dan sebagainya waliyadzubillah. Nah, itu catatan. Jadi ketika Allah itu mengganti satu hukum, itu dicarikan ganti yang lebih bagus, bukan dengan yang lebih jelek. Gini, dicarikan dengan yang lebih bagus. Nah, ini yang praktekan bapak-bapak ini, rada kendel-kendel. Napa? Urusan poligami. Golek sing luwih ayu, sing luwih enom, sing luwih sugih, pinter niku jeneng. Aduh. Enggak, ini keluar dari konteks ya, keluar dari konteks. Tapi ketika jenengan mirsani, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu poligami ngenteni garwane pun sedorien. Garwa pertama niku le Sayyidah Khadijah niku pun sedorien.
Sayyidina Ali juga begitu. Napa? Ngentosi Sayyidah Fatimah kabundut. Wah, orang boten ngentosi sampai meninggal sampai beberapa tahun baru setelah itu menikah lagi. Oh, rasa iki sangger ketok ayu sithik ngono ngumet dan lain sebagainya. Oke, kembali kepada ayat ini. Jadi ketika urusan nasih wa mansuh, maka Allah itu memberikan nasih penghapusnya itu lebih baik daripada yang contohnya tadi. Jadi contoh-contoh hukum yang ada di fikih, ada nasih wa mansuh, maka posisinya nasih atau yang menghapus itu lebih baik, lebih meringankan, lebih aslah buat kita semuanya. Dan Allah Maha Pirsa itu. Maka ayat 106 dia teruskan dengan alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Maksudnya itu pertanyaan buat kita semuanya. Alam ta'lam. Lah kowe bukankah kamu mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kulli syai'in qadir? Allah itulah yang syari' dalam arti yang membuat syariat. Oke. Maka yang namanya syariat itu luwes sangat. Contoh jenengan bersani. Ini praktek, maka dituturkannya Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai contoh. Ketika ada masuk di puasa Ramadan, ada orang matur teng Kanjeng Nabi, wah cilaka Kanjeng Nabi, nek apa to? Kula niki awan-awan pas poso niku malah kumpul kalih bojo wis pripun niku ya nek ngono ya. Kowe poso 2 bulan berturut-turut. Alah nembe sekedap ngeten mawon wis ora mboten saged kok pripun ya nek ra kupat ngeki pangan fakir miskin suwida. Wah, mboten mampu nih Rasul. Lah kula sing paling miskin dhewe. Sampai Kanjeng Rasul ya wis nek pancen kowe ra duwe dhuwit iki aku duwe kurma tak kei. Oh, bakeke. Bakeke sing wong miskin wis ditandha. Kula sing paling miskin do wis weno anak. Jangan bersan. Ya begitu. Sayyidina Umar pada saat beliau jadi amir niku nate manggi tiang maling. Dan sudah sampai pada nisab dalam arti ukuran untuk bisa ditegakkan yang namanya dulu ya hukum memotong tangan. Oke. Tapi sama Sayyidina Umar ora sido dipotong. Nah, wong saiki wis gembor-gembor, wah itu menyalahi syariat Islam. Duh, ini wong ra cetha. Dilihat sebabnya dia mencuri itu apa? Orang angger potong ngono wae tangane. Tapi dilihat ilah hukumnya itu apa? Sebab hukumnya apa? Wong iki maling iki mergo ere, mergo ra iso mangan. Anak bojone ngelih. Maka oleh Sayyidina Umar tidak dilaksanakan hukum itu. Bahkan orang yang mencuri ini dibebaskan dan setelah itu mendapatkan bantuan dari Baitul Mal. Kayak begitu. Islam kan luar biasa. Iki ora sae. Pirsani wonten mbah-mbah gitu mendet nopo buah coklat itu sing apa buah napa niku sing buat dari coklat. Nah, itu jatuh, nek mboten mendet kayu, terus bar kuwi dihukum, oke kunjara, wah, seremuk karo remuk. La haula wala quwata illa billah. Maling angger konangan sikati sik plus. Ini masjid niki. Tanpa dilihat sebabnya dia maling ki opo.
Baru setelah saya melihat dengan mata kepala sendiri, mulai dari kait alit ketika ada orang maling sendal dan lain sebagainya, babak belur. Baru setelah babak belur rusak kabeh, ke polisi. Polisi nggih sami, juwotosi dan lain sebagainya. Model apa iki dan lain sebagainya. Nah, kayak begitu. Jadi syariat Allah itu yo luwes, yo enak dan lain sebagainya. Maka Allah sebagai penentu kebijakan itu ala kulli syai'in qadir. Atas segala sesuatu itu ya qadir. Qadir itu ya mampu. Maka kalau ini pun kula aturaken jenengan ampun kesupen bersandarlah pada sesuatu yang ala kulli syai'in qadir. Yang bisa mengubah apapun, yang bisa menjadikan apapun. Dari orang yang hina menjadi orang yang sangat mulia. Atau merendahkan orang yang mulia, kehormatannya sudah luar biasa. Begitu dihinakan juga kuasa Allah. Maksudnya bagaimana? Di awal sudah ditunjukkan bahwasanya masalah nasih wa mansuh itu kuasanya Allah. Maka Allah berhak untuk mengganti hukum-hukumnya. Sakarepe no sing gawe Gusti Allah. Lah kowe manusia kok, makhluk kok, ciptaane Gusti Allah kok. Abdun hambal kemlete arep gua gawe. Enggak. Penentu kebijakan tetap Allah, kita enggak bisa. Maka kita hanya bisanya nganut. Jenengane hamba, jenengane abdun, abdi, jenengan persani abdi dalem napa wantun bantah. Tidak ada yang namanya abdi dalem bantah. Mlaku dadak kaya ngesot. Ini jenengan persani itu lakune digaji 80.000 wis. Matur nuwun. Kita harus berkaca kepada abdi dalem kerajaan nggih. Gajinya 80.000 sama pakaian ya sakadarnya niku matur nuwun. Iku ngaula suwi sampai pirang-pirang puluh tahun. Bagaimana dengan kita? Nah, niku. Terus melih. Dengan bersani melih. Di sini ditunjukkan lagi tentang kuasanya Allah. Maka sudah sepatutnya kita bersandar pada Allah. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardh wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Alam ta'lam, bukankah kamu mengetahui wahai manusia? Bukankah kamu mengetahui manusia secara umum nggih Bani Israel, nggih Bani Ismail, nggih bani-bani yang lainnya. Misalnya Mas Ratman wis di anak putu ya Bani Suratman kan. Mungkin untuk semuanya manusia tanpa kecuali bukankah Allah Subhanahu wa taala itu dia yang memiliki kekuasaan di langit dan di bumi. Gitu. Nah, ini contoh. Gampangannya. Bagaimana berkuasanya Pak Harto? Sampai orang itu yo wedi tenan sama Pak Harto. Nggih dengan pun ngraosaken. Itu akhirnya jungkir. Menungso urip ya suatu saat mati ya mati. Maka kita menyembah yang selalu hidup, kita menyembah yang tidak pernah mati. Kita menyembah yang memberikan kuasa atas segala sesuatu. Maka ketika kita diberi amanah, bisa jadi. Maka pergunakan waktu ketika panjenengan itu diberi jabatan, itu diberi amanat. Agar supaya bermanfaat buat diri panjenengan dan bisa bermanfaat buat orang lain.
Kalau ndak, ya nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Karena sesungguhnya yang memiliki kuasa atas segala sesuatu Allah. Yang menjadikan seseorang itu menjadi pejabat dan lain sebagainya, ya Allah. Qadarullah. Mutasi izin Allah, bagaimanapun prosesnya, ya itu proses. Macam-macam lain nanti akan ada pertanyaan tentang kayak begitu. Pak, nek prosesnya kayak ini bagaimana dan lain sebagainya. Ya ketika Allah gedok jenengan jadi pimpinan, ya sudah jenengan. Maka pergunakan waktu dan kesempatan ketika jenengan pimpinan, mumpung jenengan tesih pimpinan, dan harus yakin, dan saya yakin semuanya juga mengetahui suatu saat ini akan dicopot dari panjenengan. Entah dicopotnya itu karena dialihkan, dipindahkan ke tempat lain, dimutasi, atau copotnya karena jenengan purno. Siapapun itu tanpa kecuali. Oke. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Wa ma lakum, dan panjenengan tidak mempunyai min dunillahi selain Allah Subhanahu wa taala napa waliyin wala nasir. Wali niku penolong, nasir itu ya sami penolong. Karena tidak ada penolong selain hanya Allah taala. Piye kuwi memahami? Berarti misalnya kula terus ditulungi Mas Ehsan atau Mas Ibnu. Matur nuwun ya wis mbok tulungi. Iya itu betul. Itu betul yang kayak begitu. Walaupun hakikatnya Allah yang membuka hati Mas Ehsan kayak tulung ana cah ireng elek kriting kae. Sake. Allah yang membuka hati Mas Ibnu. Nah, kayak jajake kayak eleh kayak asli. Yang jajake. Allah yang membuka itu semuanya. Oleh karena itu, walaupun hakikatnya Allah yang membuka atau yang memberikan pertolongan, tapi kan tetap pakai lumantar. Ibu lumantare sinten Mas Ihsan, lumantare sinten Mas Ibnu. Ya kita harus berterima kasih juga kepada dia. Di samping juga berterima kasih juga kepada Allah. Maka hadis Nabi Muhammad SAW itu cetop banget. Malam yaskurin nas, sing sapa wonge niku mboten matur nuwun kalih tiyang. Lam yaskurillah, berarti ora matur nuwun ing Gusti Allah. Cetok banget. Makanya ada sekarang orang-orang yang kayak gitu. Wah, jangan sing ngai bantuan Gusti Allah, ya aku matur nuwun Gusti Allah. Salah kaprah ngoten. Ora duwe rasa terima kasih. Terima kasih juga pada lumantar dalam arti perantaranya, yaitu siapa? Mas Ibnu, Mas Ehsan tadi. Matur nuwun ya, aku wis jajake. Matur nuwun ya, aku mau wis jilai duit. Matur nuwun ya, aku wis tulungi kayak. Di samping dia sendiri juga mengetahui hakikat sebetulnya penolong yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Pun kula aturke to saderengipun ketika kita membahas tentang domirna, gitu. Inna anzalnahu, Allah saja tidak melupakan jasa para malaikat, para nabi, para sahabat, tabiin, sampai para guru TPQ dan lain sebagainya yang mengajarkan kepada anak-anak kecil. Itu disebut dalam domirna kami. Bukankah ketika Allah mengatakan, dengan mengatakan, kalau tadi kan inna, berarti diganti ini, sesungguhnya aku. Anzal tu, benar-benar aku telah menurunkan.
haknya Allah, dan memang sebetulnya begitu, karena yang perintah malaikat itu Gusti Allah untuk memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Itu Allah yang perintah. Tapi Allah saja sangat menghargai jasa-jasa pihak-pihak lain, yaitu malaikat, para nabi, sahabat, tabiin, ulama, dan lain sebagainya, sampai pada guru TPQ yang mengajarkan kepada kita, itu disebut dalam domirna. Kalau jenengan tidak ada terima kasihnya sama perantara atau yang dibukakan hatinya sama Allah, disebut dalam hadis Nabi, lam yaskurillah, ora syukur ning Gusti Allah. Seperti itu. Ya, ngucap matur nuwun ya, susah ya apa. Barku itu kopi, barku itu kopi, matur nuwun ya, iki aku isone ngei kopi, isone aku ngei gedang, matur nuwun ya. Itu orang sudah, wah, usah ono santai wae, yang biasa begitu. Itu bentuk penghargaan, tali asih, matur nuwun sudah diajari dan lain sebagainya. Nah, semacam itu. Maka di sini, ini ketika di akhir tidak ada bantuan sama sekali. Semua orang mengklakep, ra iso ngomong apa-apa. Sak dhuwur-dhuwure pangkat sing saiki diderdangak dan lain sebagainya, nanti pada saat yaumul hisab, yaumul mahsyar itu nunduk. Enggak ada yang tidak nunduk semuanya. Karena kekuasaan Allah begitu terasa di situ, dan siapapun tidak dibiarkan untuk mengucapkan sepatah kata pun kecuali yang diizinkan oleh Allah. Siapapun tidak bisa memberikan bantuan kecuali atas izin Allah. Nah, iki enak dadi wong Islam. Kenapa? Yang pertama, ini Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an. Quran ini akan jadi termasuk yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan pertolongan kepada siapa yang menjadi ahlinya. Ahlil Quran, sohibul Quran. Maksudnya saya katakan sohibul Quran, ya jadi ning dinti diwaca dan lain sebagainya. Walaupun ramu dengo, tidak ada masalah. Karena bentuk kecintaannya dia sama Quran. Quran itu balas. Maka kata Rasulullah, iqra'ul Qur'an, iqra'ul Qur'an, iqra'ul Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Sohibnya, jenenge sohib ya. Kan sahabat akrab. Itu kan sahabat dekat. Sohib berarti yang pundi-pundi nyareng. Ayo, saya misalnya kula badhe tilik tiang, yuk, wis tilik burung, yuk bareng karo aku. Temen. Jadi temennya. Maka ketika seseorang itu menjadi sohibnya seseorang yang lain, dia akan cerita. Kalau punya masalah, dia akan cerita sama ini. Rahasianya akan dibuka sama sahabatnya itu, sahabat akrabnya. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran mempunyai keistimewaan. Al-Quran mempunyai rahasia. Maka tidak akan diberikan kepada siapapun kecuali kepada sahabatnya. Maka jadilah sahabatnya Quran. Karena dia akan memberikan pertolongan. Pertolongan ini yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu adalah syafaatil Quran. Kemudian yang kedua, yang diizinkan untuk memberikan bantuan, atau yang diizinkan untuk memberikan bantuan yang kedua setelah Al-Quran adalah Rasulullah Muhammad SAW. Namanya syafaatil udma. Rasulullah menginginkan seluruh umatnya mendapatkan syafaat. Seluruhnya tanpa kecuali. Tapi ternyata enggak. Maksudnya siapa saja yang masih di dalam hatinya ada kalimat
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itu yang akan mendapatkan. Ya, tidak pernah menyekutukan Allah dengan apapun. Allah yang akan mendapatkan, walaupun yang lakon itu dan lain sebagainya. Iya, tapi ketika masih terpatri di dalam hati ini, kalimatul haq, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bismillah, atas izin Allah akan mendapatkan syafaatin Kanjeng Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, syafaatipun tiang alim. Syafaatipun tiang alim. Mila jenengan wadosi wong sing alim-alim. Yang sing alim iku jenengan patus. Soale piyambake niku diinteni, mandek sik. Misale sinten nggih alim gampangane wis bahak alim tenan iki. Sik mandek sik. Aja mlebu sik. Entelono kowe di jamaahmu. Sareng-sareng. Grup yang alim. Terus piyambake saged memberikan pertolongan atau bantuan dan itu atas izin Allah. Yang keempat, wakeh loh, berarti kan bantuan untuk orang yang minal muslimin wal muslimat. Itu duwe kanca sing ngukih. Jadi teman sesama muslim, nanti contoh ya, oke. Kula walaupun udur-uduran karo Mas Esan, kecero-keceroan kali sinten Mas Samsudin dan lain sebagainya, nopo sinten itu hanya sekedar bercanda saja, tapi yo akhirnya sesama muslim ya betul-betul bersaudara teman. Nah, misalnya nyuwun pangap Mas Samsudin nopo Mas Ehsan itu lebih surga. Ilalah kula niku dadak mampir waliyadzubillah. Mas Ehsan itu tangklet di. Kowe kan duwe kanca to. Ya kan camu dijak rene no. Itu enaknya. Punya sahabat yang sesama orang muslim. Kan mados sih. Ya coba persane niku dalam kitab Sahih Muslim. Itu disebutkan begitu. Ada 4. Itu penake dadi wong muslim, wong mukmin. Gitu. Baik laki-laki ataupun perempuan. Dan itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini wa malakum min dunillahi min wali wala nasir itu standar umum. Umumnya wong niku ngoten, ndak ada bantuan dan lain sebagainya, ndak ada. Urusane wis dhewe-dhewe. Tapi ternyata tetap ada bantuan. Syafaat itu tadi yang diizinkan oleh Allah. Seperti itu. Ngoten nggih. Wah, jam loro tambah setunggal mleh. Am turiduna tasalu rasulakum kama suila Musa min qabl wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Am turiduna utawi panjenengan iku apa pengin antas alu badhe tangklet rasulakum Rasul ingkang pun utus dumateng panjenengan, maksudipun Kanjeng Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kama suila Musa, kama niku sebagaimana suila dipun tangkleti sinten Musa, Kanjeng Nabi Musa mingkobel saderengipun Kanjeng Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artose napa niki? Kalih Rasul niku setunggal adabe dijagi. Soale Banu Israil boten gadap panggil Musa ya Musa. Kanjeng Nabi Musa dipanggil ya Musa. Idhab anta wa rabbuka faqatilah.
Innaha huna qa'idun. Musa, nek misale Gusti Allah ngakon awake dhewe iki kon perang kon mlebu, saiki sing mlebu kowe karo Gusti Allah kono. Nek wis menang, kita duduk di sini tolong dikabari baru setelah menang kami yang masuk. Itu kan enggak punya adab, kurang ajar. Itu. Satu itu. Yang kedua, kalau memang Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita Rasul, ya ditaati. Ya didengarkan hentikan beliau, ditaati dan kita laksanakan. Itu ojo wasis ngomongi wah kan Rasul ini jebul makhluk. Jangan begitu. Kalau kita sudah mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, syahadat Rasul, ya sudah kita ikuti Kanjeng Rasul, kita sesuaikan. Jadi kita sesuaikan frekuensinya supaya sama dengan Rasulullah. Oh Rasulullah begini, berarti saya begini. Oh Rasulullah begini, berarti saya begini. Oh Rasulullah begini, ya saya begini. Bukan hanya secara dohir saja, tapi juga secara batas. Maksudnya apa? Ketika Rasulullah itu tulus ikhlas, ya kita harus tulus ikhlas. Seperti disesuaikan dengan frekuensi yang sama itu. Tadi soalnya frekuensi debitor nggak akan menemukan ini frekuensi Rasulullah Muhammad SAW. Oke. Yang nomor 3, Banu Israel itu kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, bahkan nabi-nabi sebelumnya, itu pijer bantah, kubur. Artinya apa? Dia durhaka. Apakah ada umat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang durhaka kepada Nabi Muhammad? Ada. Soalnya itu dinas kali Kanjeng Rasul. Kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Kata Rasulullah ketika Kanjeng Rasul, seluruh umatku akan mlebu surga. Illa man aba, kecuali wong sing wegah. Kan nih sahabat kok yo eneng mlebu surga kok wegah. Mila para sahabat tangkap, "Wa man aba ya Rasulullah?" Sinten sing mboten kersa mlebet ing surga niku Rasulullah? Sing wegah niku. Terus Kanjeng Rasul ngendikan, "Man ata'ani faqad ata'allah." Sing sinten taat kalih Kanjeng Rasul berarti taat ning Gusti Allah. Wa man asani faqad aba. Nah, sing durhakai aku niku sing boten kersa. Berarti sing boten kersa niki boten pengen asal syafaat Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boten asal syafaatipun Quran, soal Al-Quran diturunkan kepada siapa? Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boten bakalan angsal syafaat tiyang alim, soal tiyang alim niki napa? Derek napa ingkang dados sunah Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boten asal syafaatipun tiyang-tiyang muslim. Keranten tiyang muslim niku tresnane nggih teng Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Derek dawuh Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala niku mirsani. Maka Rasulullah mengatakan man ata'ani faqad Allah. Sing sinten tiyang niku taat kalih Kanjeng Rasul berarti taat kalih Gusti Allah. Karena Kanjeng Rasul itu adalah contoh kita dalam rangka kita taat pada Allah. Nah, nek sampun durhakai Kanjeng Rasul sing ditresnani kalih Gusti Allah. Misalnya ngeten, Umumun kan gadah putra, sing paling ditresnani. Nah, tiba-tiba kula tendang jedhek. Jenengan buka mboten, Bu? Oh, ngamuk, takon kali. Apa anakku mbok tendang? Nggih ngoten. Iya anak sing disayang. Bahkan kadang mboten langsung napa tanglet ngoten ngerti-ngerti kula ditendang jedhek. Duh, Bu, enten napa? Nah, mau nendang anakku toh. Nah, gitu loh. Kita logika kan begitu.
Kan berapa banyak orang yang tidak boten gadah suposito kali Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Maka tempatkan Rasul itu pada tempatnya. Ojo dieret-eret ning ngendi wae. Tempatkan Rasul itu pada tempat. Maksudnya pripun? Ya kita hormati, kita tresnani, kita ikuti, dereke dan lain sebagainya. Kita harus punya adab, kita harus punya sopan santun terhadap Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cuma itu, bahkan sampai anak putu nih. Oke, wa mayyatabat dalil kufra bil imani sing sinten tiange gantos keimanan itu dengan kekufuran, jadi wis iman, terus baru malah diganti kali kufur niku. Faqad dhalla sawa as-sabil. Milot yang ini tersesat. Waliyadzubillah. Maka yang namanya keimanan itu dijagi sampai purnaning yuswa panjenengan. Jagi. Jangan sampai jul. Jangan pernah lepas dari karena niku tiket. Tapi nek sampun lepas ya takut dolla sawa asabi sampun. Kanjeng Rasul boten saged bantu, Al-Qur'an boten saged bantu, tiyang alim boten saged bantu, putrane boten saged bantu, putrane lho. Arep ndongake boten saged soalnya sudah beda frekuensi. Contohnya kemarin. Ada salah seorang artis Muslim tapi menikah dengan artis juga tapi Katolik sampai akhirnya mempunyai anak, anaknya itu akhirnya beragama Katolik. Nah, agama Katolik kan meninggal dunia, nah mergo ibu Muslim ngerawuh ke jamaah sama ibu-ibu terus berkuwi yasinan bikin tahlil ibu anak. Tidak bisa, frekuensinya beda Bu, halo, nggak nyambung. Tapi selama frekuensinya sama, sakit. Maksudnya apa? Akidahnya masih sama. Masih seperti apa yang diajarkan oleh Allah dan diajarkan sama Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Maka frekuensinya sama. Kalau enggak ya salah jalan. Yang namanya salah jalan itu namanya tersesat. Gitu. Arep ning Surabaya kok malah arahe benten masa kosok Wangsulipun mumet. Boten ketemu. Arah Surabaya nggih mriku. Arahe mriku nggih kedanderek mriku malah jenengan malah kebalikane bakalan gak ketemu. Lalu Betawi tersesat. Nggih mugi-mugi ingkang sekedhik menika wonten manfaatipun. Wabil khusus dumateng kula kiambak mumpung panjenengan sedaya. Mugi-mugi kita dipun paringi keselamatan. Wabil khusus wonten ing yaum Masihah. Pada hari yang sibuk, pada hari semua amal ditimbang, pada hari semua dimintain pertanggungjawaban, dan mudah-mudahan, amin Allahumma amin, kita ndak usah ngelewati itu. Terus langsung, ayo, mriko langsung, boten sadadak teng mriki, pun langsung mriko mawon. Wonten tiyang sing nglewati nguwat dadak puntang pating awake dhewe hus ngertos-ngertos teng ngaji kusut. Amin Allah. Lebete nggih kalih Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih, monggo kita akhiri kanthi maos hamdalah kalih doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa la'akum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.